Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Fadila Angkat dari Prodi Bimbingan Konseling semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pola BK 17. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pola BK 17 terlebih dahulu. Pola BK 17 adalah alat bantu peserta didik yang diberikan seorang guru BK atau konselor yang berupa 6 bimbingan, yang kedua 9 layanan, yang ketiga 6 layanan pendukung sesuai dengan norma yang berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pola BK 17 ini. Tujuannya ialah memudahkan seorang peserta didik tahu tentang bakat, minat, atau kemampuan kompeten yang ada pada diri seorang peserta didik yang memudahkan dia untuk melanjutkan jenjang karir selanjutnya. Contoh dari tujuan pola BK 17 ini ialah seperti ada seorang siswa kelas 12 yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi dia sulit dalam memilih jurusan. Seorang guru BK bisa menyarankan apa bakat yang ia punya. Misalkan dia bakatnya itu seperti berdagang. Nah, guru BK bisa menganjurkan dia mengambil jurusan seperti jurusan ekonomi gitu. Dalam pola BK 17 ini ada berbagai macam fungsi. Yang pertama, fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi penyaluran, fungsi pencapaian, fungsi adaptasi, dan fungsi pengembangan, dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pola BK 17 yang terdiri dari yang pertama layanan. Layanan orientasi, layanan informasi, layanan individual, layanan klasikal, layanan kelompok, layanan bimbingan kelompok, layanan mediasi, dan layanan konsultasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang layanan-layanan tersebut. Yang pertama, layanan orientasi. Layanan orientasi itu digunakan seorang guru BK kepada peserta didik baru atau anak sekolah yang baru masuk untuk memahami lingkungan yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi yang bertujuan bagi peserta didik ialah sebagai suatu pengembangan atau bekal pengetahuan yang diberikan seorang guru BK untuk memahami tentang lingkungan yang ada di sekitar. Yang ketiga yaitu layanan penempatan dan penaluran. Layanan ini yang digunakan pada saat melakukannya kegiatan konseling. BK seringkali menggunakan untuk mengetahui bakat minat yang dimiliki seorang siswa dalam memiliki penjurusan atau bakat minat dalam belajarnya dan sebagainya. Yang keempat, layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran yang digunakan guru BK untuk peserta didik yang dimana guru BK harus mendidik peserta itu dalam pengembangan prestasi belajar yang siswa itu miliki. Yang kelima yaitu layanan individual atau konseling perorangan. Layanan individual ini yang digunakan pada saat melakukannya transaksi konseling antara konselor dan klien atau face to face, yang dimana seorang konselor membantu klien dalam memecahkan masalahnya atau membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi klien itu sendiri. 6. Layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok pada saat melakukannya kegiatan konseling, yaitu sejumlah kelompok atau dinamikanya itu menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama yang dibutuhi narasumber tertentu. Yang ketujuh yaitu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok itu yang berarti dalam suatu dinamika atau kelompok itu sendiri yang salah satu orangnya itu bisa memberikan suatu pendapat atau suatu saran kepada dinamika itu sendiri.
Yang ke-8 yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi pada saat melakukannya kegiatan konseling yang digunakan untuk menambah suatu wawasan. Yang ke-9, layanan mediasi. Layanan mediasi ini digunakan pada saat kegiatan bimbingan konseling yang digunakan seorang konselor menemukan kedua belah pihak yang memiliki masalah, tetapi kedua belah pihak ini tidak memiliki kecocokan satu sama lainnya. Dengan hal itu, seorang konselor membantu menyelesaikan masalah kedua belah pihak. Baiklah, selesai saya menjelaskan tentang layanan, saya akan menjelaskan tentang bidang yang ada dalam pola BK17 yang terdiri dari bidang bimbingan belajar, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan karir, bidang bimbingan belajar, bidang bimbingan keberagaman, dan bidang kekeluargaan. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang pola BK17. Semoga bermanfaat untuk kita semua, termasuk saya sendiri dan untuk teman-teman yang melihatnya. Demikian hasil dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.